Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Ya. Nah, masih ingat nggak pelajaran sains ya tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah ya atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa anggota badan ya, berupa anggota badan. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan olahraga. Nah, cara yang lain ya selain olahraga, kita patut bersyukur kepada Allah ya karena telah diberikan anggota badan, itu adalah dengan makan dan minum yang halal dan thayyib ya. Jadi pada saat kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal dan thayyib, itu adalah salah satu wujud ya rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat berupa anggota badan begitu ya. Nah, sehingga dengan makanan dan minuman yang halal dan thayyib ini kita berusaha gitu ya, kita berikhtiar agar badan kita menjadi kuat ya, badan kita menjadi sehat ya, tidak ada penyakit di dalamnya, dan juga akan mempengaruhi otak kita gitu, karena makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum itu akan lari ya ke seluruh tubuh gitu ya, akan mengalir ke seluruh tubuh ya berupa darah, jadi bisa mengalir ke jantung, bisa mengalir ke perut ya, bisa mengalir sampai ke otak gitu. Nah, sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi ya, yang kita makan atau yang kita minum itu juga mempengaruhi cara kerja otak kita untuk digunakan berpikir. Nah, ya. Sehingga semoga dengan kita makan dan minum yang halal dan thayyib, kita akan mudah untuk menghafal Al-Quran ya, untuk menerima pelajaran dari ustadz dan ustadzah begitu. Oke. Nah, kemarin kita sudah di hari Selasa ya. Nah, di hari Selasa kita sudah belajar tentang makanan. Nah, ya. Di sana ustazah telah memberikan pada saat itu ustazah memberikan contoh ya beberapa makanan, dan ini adalah salah satunya. Ini makanan apa ya? Ya, ini makanan ringan ya. Di sana ada yang berwarna merah, berwarna kuning ya, berwarna biru, berwarna hijau ya, coklat. Nah, kira-kira makanan ini halal dan thayyib enggak ya? Nah, pun juga dengan makanan yang lain ya. Ini makanan apa ini ya? Jajanan pasar ya. Jadi dia bukan mie loh ini. Jadi dia itu seperti tepung yang nanti dicampur sama gula itu loh. Nah, dicampur dengan gula merah. Nah, terus ini buah-buahan dan juga sayur-sayuran, di mana sayur-sayuran harus diolah terlebih dahulu ya untuk menjadi makanan. Oke. Nah, apa sih sebenarnya makanan yang halal itu ya? Makanan atau minuman yang halal itu makanan ataupun minuman yang Allah mengizinkan ya. Allah mengizinkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya gitu. Jadi makanan yang halal berarti makanan yang boleh untuk kita makan ya. Nah,
oleh Allah dibolehkan gitu. Minuman yang halal juga demikian, minuman yang oleh Allah dibolehkan kita untuk meminumnya. Nah, dibolehkan itu pada saat memang itu makanan yang didapat dengan cara yang halal gitu ya. Didapat dengan cara yang halal, kita dikasih sama orang tua ya, atau misalkan kita beli. Nah, itu berarti halal. Ya, tidak mengambil milik temennya tanpa izin ya. Nah, terus juga makanan yang halal itu juga yang diolah dengan cara yang benar ya, dengan cara yang halal juga. Begitu. Jadi bahan-bahannya juga halal yang dibolehkan sama Allah. Nah, itu makanan yang halal. Nah, makanan yang ini yang di layar ini ya, ini bisa jadi makanan yang halal ya, kalau kita membelinya dengan cara yang halal, terus juga cara mengolahnya juga yang benar gitu. Sebenarnya adalah sesuatu yang halal. Nah, tapi apakah thoyyib gitu? Nah, apa sih makanan yang thoyyib itu? Makanan yang thoyyib itu makanan yang tidak membahayakan tubuh dan otak kita ya. Nah, jadi makanan yang thoyyib itu makanan yang bisa menyehatkan ya, yang bisa menyehatkan tubuh kita dan juga otak kita begitu. Nah, begitu juga dengan minuman yang halal. Minuman yang halal itu minuman yang menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, ciri-ciri dari makanan yang dan minuman yang thoyyib itu, makanan tersebut atau minuman tersebut itu tidak memakai pewarna makanan. Ya, tidak memakai pewarna makanan. Jadi tidak ada warna merah ya. Tidak ada warna merah, hijau, biru gitu. Tidak ada ya. Atau memakai pewarna yang alami boleh. Misalkan kan ada tuh makanan yang merahnya itu adalah merah buah naga misalkan. Itu boleh ya. Jadi harus dilihat dulu ini merahnya kenapa? Apakah merahnya karena merahnya kenapa? Apa merahnya karena ada pewarna makanan ya? Ataukah pewarna alami ya dari buah-buahan atau sayur? Itu harus kita ketahui dulu. Nah, kalau dari pewarnanya dari sayur, misalkan kayak mie, umi kita bikin mie. Nah, terus habis itu mie-nya itu diwarnai dengan bayam gitu ya. Jadi bayam itu dihancurkan, terus kan warnanya hijau airnya. Nah, itu terus dibuat pewarnanya mie. Nah, itu boleh gitu. Karena bayamnya itu adalah halal dan thoyyib. Tapi kalau pewarnanya itu adalah pewarna yang dari pewarna makanan ya, hijaunya itu hijau karena pewarna, maka itu yang tidak diperbolehkan, itu yang tidak thoyyib begitu ya. Nah, selain mengandung pewarna ya, yang bukan pewarna alami, makanan dan minuman yang tidak thoyyib itu kalau ada penyedap rasanya. Nah, jadi ada yang bikin ada yang bikin sedep gitu bahan-bahannya itu ada vetsinnya ya. Nanti tanya sama Umi gitu ya, sama Abi. Umi, Abi ini bahannya ada penyedap rasanya enggak gitu. Nah, kalau penyedap rasanya masih penyedap rasa yang dihalalkan, misalkan gula gitu ya, garam. Nah, itu boleh, itu berarti thoyyib. Tapi kalau
penyedap rasanya itu dari yang tidak alami gitu ya, maka itu yang tidak thayyib. Termasuk juga pengawet ya, adanya pengawet, nah itu menjadikan makanan dan minuman itu tidak thayyib. Nah, jadi kalau dilihat ya dari ciri-ciri makanan dan minuman yang halal dan thayyib ini, kalau makanan yang di layar ini kira-kira thayyib nggak? Ya. Nah, jadi kalau makanannya tidak thayyib, nanti sekali lagi akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita dan juga cara berpikirnya kita gitu ya, mempengaruhi otak kita dalam bekerja. Ya, kan? Sayang gitu. Nah, sekarang kita ke gambar berikutnya ini. Nah, ini juga demikian. Ananda sudah bisa menyimpulkan ini kira-kira makanannya halal dan thayyib nggak gitu. Kalau halal mungkin iya gitu ya, kalau kita membelinya dengan cara yang halal tadi gitu ya. Terus prosesnya juga halal, proses membuatnya. Tapi thayyib nggak kira-kira? Tuh merahnya, Masya Allah, merahnya ya. Terus birunya, Nah, ini kayaknya ya, nggak mungkin kalau ini pewarna alami ya. Karena pewarna alami itu tidak mungkin yang merahnya itu merah merah menyala gitu kan. Birunya biru menyala. Nah, itu tidak mungkin ya. Nah, jadi sepertinya ini tidak thayyib gitu. Sepertinya tidak thayyib. ya. Jadi kita bisa membuatnya, boleh sebenarnya membuat makanan seperti ini. Nanti bilang sama Umi ya. Untuk membuat, kalau yang suka dengan makanan ini, boleh bilang sama Umi untuk membuat sendiri dengan pewarna alami tadi, dengan sayur bayam atau dengan buah naga gitu ya. Merah itu dengan apa lagi ya? Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Yang ini ada buah pisang ya, buah apel, jeruk. Kira-kira halal dan thayyib nggak? Nah, inilah makanan yang halal dan thayyib ya. Halal karena memang dibolehkan oleh Allah untuk memakannya, dan thayyib karena menyehatkan tubuh kita ya. Nah ya. Oke, begitu juga dengan sayur mayur. Bisa kita kita minta tolong Umi gitu ya untuk memasaknya, sehingga masakan itu adalah masakan yang thayyib ya. Oke. Nah, kita beralih ke minuman nih. Nah, setelah kita tahu tadi ciri-ciri minuman yang halal dan thayyib, kira-kira ini minumannya halal dan thayyib nggak? Ya. Nah, Ananda sudah bisa menyimpulkan. Jadi pada saat nanti Ananda diajak ke pasar sama Umi ya. Nah, terus habis itu melihat banyak sekali makanan dan minuman, itu sudah bisa memilah mana makanan dan minuman yang boleh untuk kita beli ya. Apakah itu makanan dan minuman yang halal dan thayyib ataukah tidak. Nah, soalnya kalau tidak halal dan tidak thayyib itu rugi ya. Berarti kita itu belum bersyukur. Ya, karena Allah telah memberikan badan pada kita, begitu ya, memberikan otak kepada kita. Harusnya kita memberikan makanan pada tubuh dan juga otak kita itu dengan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Oke? Nah, ya. Nah, terus ini juga, wah ini seger ini. Wah, Ustazah kalau lihat ini rasanya pingin minum aja. Ini es teh ya, dicampur dengan lemon, Masya Allah. Kalau di luar namanya lemon tea. Nah, kita bisa loh bikin sendiri ya. Nanti bilang, minta tolong sama Umi ya untuk membantu membuatkan minuman yang segar tapi halal dan thayyib. Gitu, tidak kalah dengan minuman kemasan yang ada di luar ya, yang itu
bisa jadi tidak thayyib ya. Oke, nah ini juga minuman yang halal dan thayyib ya, susu kurma. Nah, Masya Allah, susunya sudah menyehatkan, ditambah lagi dengan kurma. Masya Allah ya. Nah, oke, dengan makan sekali lagi, dengan makan dan minum makanan dan minuman yang halal dan thayyib itu menjadi apa ya? Rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan nikmat berupa anggota badan dan juga otak ya di dalamnya ya. Nah, Ustazah akan membacakan nih perintah dari Allah ya. Perintah Allah untuk memakan dan meminum sesuatu ya, makanan dan minuman yang halal dan thayyib ya, di surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti minta tolong sama Umi dan Abi untuk membukakannya ya. Nah, Ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallah azim. Yang artinya, hai sekalian manusia ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya, makanlah apapun yang ada di bumi ya, itu makanlah yang halal dan thayyib gitu ya, halal lagi baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah syaitan ya, karena sesungguhnya syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Oke. Nah, jadi ingat ya, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk makan dan minuman yang halal dan thayyib ya. Kalau kita sudah bangga menjadi seorang muslim, maka kita juga harus bangga ya untuk memakan dan juga meminum sesuatu yang halal dan thayyib ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.